bikin ciut. Senjata laser buatan anak bangsa paling mematikan. Kita tentu tahu bahwa para tentara turun di medan perang dengan bersenjatakan senjata api yang canggih dan mematikan. Mereka berjibaku melawan musuh-musuhnya demi kemenangan negara yang mereka bela. Sudah pasti, senjata yang digunakan bukan senjata main-main. Senjata yang digunakan barangkali memiliki harga yang fantastis. Sebab, kemenangan tentara di medan perang memang adalah keharusan, dan pengadaan perangkat perang. Sebelum kita jauh berbicara soal peperangan dan senjata-senjata api yang biasa digunakan para tentara di medan perang, alangkah lebih baik jika kita coba berpikir bahwa ketika sebelum para tentara Indonesia berperang di arena peperangan sesungguhnya, sudah pasti bukan jika tentara-tentara TNI tersebut melakukan serangkaian latihan agar mereka dapat siap siaga jika terjadi perang. Masalahnya adalah untuk selalu siap siaga menjaga kedaulatan negara, maka tentara membutuhkan latihan yang serius dengan senjata yang tak main-main pula. Kurangnya latihan tentunya dapat mengganggu kesiapan prajurit. Karena itulah sebuah instansi militer seperti TNI Indonesia bisa jadi mengeluarkan uang yang tidak sedikit hanya untuk biaya latihan. Salah satu yang menguras dompet instansi pelindung keamanan itu sudah pasti ada di pengadaan persenjataan beserta pelurunya, akan tetapi Indonesia patut berbangga hati. Senjata laser buatan Indonesia itu digunakan untuk menggantikan peluru dalam latihan militer. Hal itu sedikit banyak mengurangi pengeluaran instansi militer kita. Memang, senjata laser ini bukan tanpa kekurangan, masih ada beberapa poin yang masih harus diperbaiki dan lebih dimiripkan lagi dengan senjata aslinya. Salah satu contohnya adalah ketika senjata api biasa jika ditembakkan jarak jauh arah peluru. Maka senjata laser tidak, dia akan tetap lurus. Karena itulah dibikinlah suatu sistem jika di jarak tertentu apabila sinar laser mengenai salah satu objek, maka akan diturunkan seidik agar kesan lengkungan peluru masih dapat terasa. Kita ada perbedaan antara laser dengan peluru biasa. Kalau peluru biasa itu kan kalau jauh dia akan melengkung. Sedangkan kalau laser itu mau berapa jauh pun jaraknya dia akan tetap lurus. Senjata laser buatan Indonesia ini terdiri dari dua item utama. Item pertama adalah senjata yang dipegang oleh para tentara saat latihan dan telah tertempel satu unit transmitter yang berfungsi untuk menembakkan laser ke arah musuh. Sementara itu, item kedua adalah satu unit microcontroller yang terpasang pada rompi yang dikenakan oleh para tentara. Fungsi dari microcontroller adalah menerima dan mengolah hasil tembakan. Ketika itu sinar laser tepat mengarah kepada lawan, maka microcontroller yang menempel pada rompi sang lawan akan berbunyi. Itu menunjukkan jika sang lawan sudah terkena tembakan. Selain itu untuk mengatur, ada juga server. Server sendiri berguna untuk menampilkan data penembak dan hasil dari tiap tembakan, jadi akan terekam siapa saja yang berhasil menembak sasaran dengan tepat dan siapa saja yang telah tertembak. Sudah barang tentu teknologi senjata laser buatan Indonesia ini tengah terus dikembangkan agar fungsinya dapat seperti dengan yang sebenarnya pada saat di medan tempur.